Bulan Agustus, bulan kemerdekaan, waktunya untuk lomba 17-an. Salam sapa saya ucapkan untuk para pemirsa podcast sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, berjumpa kembali bersama Oase, obrolan asik seputar sekolah. Nah, Sobat Podcast, di edisi kali ini kita dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Negara kita tercinta. Tema obrolan kita kali ini adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, Smarajaku jadi hebat. Tema kali ini sangat luar biasa ya Sobat Podcast. Oh iya, kita kedatangan narasumber yang sosoknya sangat menginspirasi. Siapa lagi kalau bukan Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Wahyono. Selamat datang Bapak. Ya, selamat datang kami di podcast Sosial Muara Jawa. Iya, gimana nih Pak perasaannya diundang untuk kedua kalinya sebagai narasumber di sini? Alhamdulillah cukup senang, mudah-mudahan podcast kita bisa berkembang dan nanti narasumbernya mungkin Bapak Ibu guru yang lainnya bisa ikut berpartisipasi semuanya gitu. Iya, amin. Nah, terima kasih sekali lagi ya Pak, mau bersama kita di room ini dan mau berbagi kepada seluruh sahabat podcast. Nah, berkaitan dengan tema kita ini, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, Smarajaku jadi hebat. Jadi sebenarnya tema ini kita ambil dari slogan 17 Agustusan saat ini yang bermakna kondisi negeri kita yang harus lebih cepat pulih dan bangkit akibat pandemi. Nah Pak, menurut Bapak pribadi, sebenarnya gimana sih keadaan kita saat ini khususnya di lingkungan Smarajaku? Saat ini Alhamdulillah kegiatan pembelajaran sedang kita mulai, terutama melalui kegiatan pembelajaran tatap muka atau luring yang mungkin kita tahu bersama-sama selama 2 tahun yang lalu, yaitu tahun 2020 kita ada pandemi yang melanda seluruh dunia itu ya, termasuk sampai ke Muara Jawa, di SMA Muara Jawa. Kemarin kita dari kegiatan pembelajaran luring kemudian berubah ke daring. Nah, tentunya sangat banyak kendala yang kita hadapi. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah mulai kegiatan pembelajaran melalui luring atau tatap muka. Iya. Nah, Pak, kenapa sih kita itu harus bangkit dan pulih dari pandemi? Kita tahu bersama dengan adanya pandemi itu maka semua sisi, baik itu di bidang ekonomi, di bidang ketenagakerjaan, di bidang pendidikan, semua yang terkena, sehingga imbasnya bahwa kegiatan pembelajaran yang semula luring menjadi daring dan tentunya tidak semudah yang kita bayangkan. Begitu terjadi perubahan metode pengajaran, nah tentunya banyak kendala, terutama mulai dari sarana prasarana baik itu yang dimiliki oleh siswa-siswi maupun dari sekolah, termasuk sumber daya manusia sendiri, Bapak Ibu guru, karena belum terbiasa dengan pembelajaran secara daring sehingga banyak mengalami hambatan atau kendala. Dan tentunya selama 2 tahun ini kualitas pendidikan sedikit menurun. Nah, sehingga dengan adanya pandemi sudah, insya Allah mudah-mudahan sudah berakhir, kita pembelajaran secara luring. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan bisa bangkit kembali, dan saya yakin bahwa kegiatan pembelajaran dengan adanya melalui kegiatan luring ini anak-anak bisa belajar secara maksimal sehingga terjadi kenaikan terutama kompetensi yang dimiliki anak-anak kami melalui kegiatan pembelajaran secara luring tersebut. Gitu ya. Bapak nih sebagai kepala sekolah, tentunya Bapak itu mengalami banyak sekali tantangan. Kita flashback ketika pembelajaran beralih dari offline menjadi online. Dan saat ini kita juga sedang beradaptasi kembali pembelajaran dari online menjadi offline. Menurut Bapak, menghadapi situasi demikian, bagaimana strategi Bapak untuk pulih dan bangkit agar proses pembelajaran berjalan sesuai tujuan pembelajarannya, Pak? Ya, tentunya bahwa kita yang terbiasa, kadang-kadang anak-anak kami yang terbiasa pembelajaran secara daring, ternyata setelah luring juga merasakan, wah ternyata enak di rumah gitu, seperti itu. Jadi merasa
gimana ya, melalui proses yang jelas. Jadi bahwa melalui pembelajaran ini ya anak-anak kami harus bangkit dalam pengertian bahwa belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian disiplin, mengatur waktu yang baik, terutama bahwa anak-anak kami yang terutama yang kelas 12 ini untuk persiapan masuk perguruan tinggi, tentunya belajar lebih serius. Yang kemarin mungkin anak-anak kami yang terutama kelas 12 ini selama 2 tahun kemarin karena pembelajaran secara daring mungkin ada materi-materi yang mungkin sedikit ketinggalan. Mudah-mudahan segera bangkit untuk mengembalikan mungkin pembelajaran yang mungkin kemarin kurang bisa dikembalikan dengan pengertian bahwa anak-anak itu belajar lebih giat lagi. Mungkin materi-materi yang kemarin yang tertinggal mungkin bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru sehingga anak-anak kami bisa bangkit untuk menghadapi pembelajaran secara luring tersebut gitu ya, seperti itu. Iya, benar sekali. Nah, Pak, apa penerapan yang konkret yang harus kami selaku siswa-siswi Semarajaku lakukan agar makna Pancasila ini dan perjuangan pahlawan nasional dapat berdampak ke lingkungan sekolah kita ya, Pak? Ya, kita tahu bersama-sama bahwa Pancasila adalah merupakan dasar dan falsafah negara kita ya. Nah, sehingga bahwa nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu perlu kita terapkan terutama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, diantaranya seperti hari ini anak-anak kami juga kelas 10 ada kegiatan proyek profil pelajar Pancasila, yaitu salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan awal yaitu pemilihan ketua OSIS. Itu adalah merupakan salah satu aplikasi daripada profil pelajar Pancasila yang salah satunya adalah merupakan kegiatan itu adalah merupakan visi yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek bahwa visi salah satunya adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila. Jadi seperti itu. Menurut Bapak, gimana seharusnya kita sebagai siswa-siswi ini memaknai kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini, Pak? Tentunya anak-anak sekalian, kita sudah merasa bersyukur kita berada di hari ini ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. Nah, kita tentunya sebagai pelajar wajib untuk mengisi kemerdekaan ini, meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Nah, tentunya kita selaku pelajar yang jelas harus belajar gitu ya, karena bahwa di bangku SLTA ini adalah merupakan tempat penempaan yang nantinya akan menjadikan bekal untuk kedepannya, sehingga bahwa dengan mana kemerdekaan ini bahwa tentunya anak-anak kami harus mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya, apalagi bahwa SMA orientasinya adalah melanjutkan ke perguruan tinggi, sehingga nanti bahwa kedepannya terutama di Kalimantan Timur kita tahu bersama di Kalimantan Timur ini nanti menjadi ibu kota negara, sehingga anak kami nanti kedepannya harus yang mengisi daripada tenaga kerja yang di IKN tersebut. Nah, sehingga bahwa ini kesempatannya cukup baik berikan anakku, tugas belajar cukup diperhatikan sehingga nanti kedepannya anak-anakku akan sukses semua itu ya, seperti itu. Nah, Pak, saran Bapak terhadap kami siswa-siswi Semarajaku agar dapat mewujudkan Semarajaku yang hebat sesuai tema kita kali ini apa ya, Pak? Tentunya sebagai pelajar, yang pertama bahwa melakukan kegiatan pembelajaran secara kontinu, kemudian yang kedua belajar tentang disiplin, ya disiplin waktu, misalkan masih ada anak-anak yang misalkan terlambat, mudah-mudahan tidak seperti itu ya, karena disiplin itu nanti akan terbawa pada diri kita, baik itu dimanapun. Nah, sehingga di SMA itu adalah kesempatan untuk melatih diri, nah, kemudian untuk memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, sehingga itu nanti akan juga cukup baik terutama untuk bekal kita ke depannya gitu ya, seperti itu. Iya, itu dia. Nah, harapan Bapak di momen kemerdekaan ke-77 ini terhadap kami siswa-siswi Semarajaku dan terhadap rekan guru sekalian apa ya, Pak? Untuk anak-anakku di momen ini tentunya anak-anakku harus meraih cita-cita bahwa kita itu sudah di alam kemerdekaan, otomatis
kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah kesempatan yang cukup luas. Nah, sehingga jangan sampai disia-siakan gitu ya, termasuk bahkan anakku mungkin tidak semuanya ekonominya misalkan di atas semua gitu ya, tetapi kalau memiliki kemampuan atau kemauan yang cukup kuat, saya yakin bisa ya, termasuk mungkin Bapak Ibu guru juga tetap semangat untuk membina anak-anak kita semua, karena anak kita itu adalah merupakan aset bangsa dan tentunya membutuhkan bimbingan, binaan pada kita semua ya, sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu guru tetap semangat untuk membina anak kita. Jadi seperti itu. Iya, semoga harapan Bapak bisa tercapai ya Pak. Terima kasih Bapak. Itu dia tadi obrolan singkat kita, sudah bersedia berbagi praktik baik di room ini ya Pak. Oke Sobat Podcast, itu tadi obrolan singkat kita. Semoga obrolan ini bermanfaat untuk Sobat Podcast sekalian. Burung cendrawasih terbang menuju Papua Nugini. Terima kasih Bapak berkenan hadir di room podcast ini. Sampai jumpa di edisi podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.